Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek basis data kami yang berjudul Sibudi, website pengelola keuangan mahasiswa. Dengan anggota saya sendiri, Andra Diat Putra, kemudian Andiana Limutaki Nama Faza, dan yang terakhir ada Ivan Alamsyah. Latar belakang dari proyek kami ada beberapa poin utama, yaitu yang pertama adalah karena adanya rendahnya kemampuan manajemen uang di kalangan mahasiswa yang menyebabkan sulitnya melakukan pencatatan keuangan secara konvensional. Dan hal ini juga berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu kebutuhan alat catat yang fleksibel. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah gagasan untuk menciptakan sebuah sistem untuk melakukan pencatatan keuangan secara digital berbasis website. Nah, kemudian apa itu Sibudi? Sibudi adalah singkatan dari sistem buku digital, yang di sini kami inisiasi sebagai solusi manajemen keuangan yang fleksibel. Sibudi merupakan sebuah sistem pencatatan keuangan berbasis website yang dibuat untuk membantu para mahasiswa agar dapat memanajemen keuangannya dengan baik. Sibudi memungkinkan berbagai aktivitas pencatatan dilakukan di mana saja, cukup dengan mengakses website Sibudi. Ada beberapa fitur utama dari Sibudi. Yang pertama adalah pengguna bisa melakukan personalisasi wallet. Pengguna dapat menambahkan lebih dari satu wallet untuk dapat melakukan diversifikasi alokasi keuangan pengguna. Lalu yang kedua adalah fungsi utama dari Sibudi, yaitu melakukan fitur pencatatan. Fitur ini diciptakan agar pengguna dapat melakukan pencatatan keuangannya secara lebih mudah dan juga fleksibel. Pengguna juga dapat mengkategorisasi jenis pemasukan dan juga pengeluaran yang dapat dilihat dan juga dapat diakumulasi pada sistem Sibudi. Dan yang terakhir adalah shopping list. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencatatan barang-barang yang akan dia beli. Nah, berikutnya adalah teknologi di balik Sibudi, yaitu IRD dan juga kode. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Irfan Alamsyah. Sibudi memiliki IRD yang terdiri dari 5 tabel atau entitas. Entitas yang tersebut adalah entitas wallet, kategori, user, transaksi, dan shopping list yang bisa dilihat di layar. Masing-masingnya itu memiliki primary key-nya masing-masing. Nah, misalkan pada tabel transaksi itu memiliki beberapa foreign key yang diterima dari entitas lainnya. Seperti foreign key user ID itu diterima dari entitas user, ataupun foreign key kategori ID itu diterima dari tabelnya kategori. Berikut adalah codingan dari website yang telah kami rancang. Pada proyek kali ini, kami menggunakan framework bahasa Python yang bernama Django. Tujuannya adalah supaya pembuatan website itu relatif mudah dan kami cukup fokus kepada implementasi basis datanya. Nah, di sini untuk inisialisasi database-nya, seperti pembuatan masing-masing tabel, itu digunakan pada file models.py di framework Django. Di sini misalkan ada tabel transaksi memiliki beberapa atribut seperti ID, node, nominal, date, dan foreign key seperti user, kategori, dan wallet. Di database pada models.py itu dapat diakses pada website dengan pendefinisiannya pada file urls.py. Di sini misalkan register akan mengecek file .views yang akan kita cek nanti, lalu login, logout, dan lain-lain. Di sini ada pendefinisiannya, misalkan pada bagian transaksi, di sini transaksi itu tidak mungkin diakses oleh user yang belum login. Jadi di sini kami menerapkan login required. Setelah website menjalani proses development, pada proses production, kami menggunakan Docker, lalu di hosting menggunakan virtual private server. Kemudian di sini kami akan melakukan demonstrasi dari website Sibudi. Website Sibudi sudah dilakukan hosting menggunakan virtual private server supaya semua orang dapat mengakses websitenya. Adapun websitenya dapat diakses di link berikut, yaitu 34.1.1, 204, dan lain-lain. Kita klik. Setelah kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman landing page. Di sini terdapat dari pengertian dari Sibudi, gitu, history, laporan akhir, fitur-fitur, IRD, dan lain-lain. Kemudian di sini kita akan melakukan coba sekarang. Setelah kita mengklik coba sekarang, kita akan dibawa ke halaman login. Karena kita saat ini posisinya tidak memiliki akun, maka kita akan membuat akun terlebih dahulu. Misalnya, nah, dengan nama akun seperti ini, kita menggunakan suggestion akun dari Google.
kita register. Nah, di sini saya akan menekankan bagian dari create, yaitu create. Untuk create-nya kita dapat membuat wallet terlebih dahulu. Pertama-tama membuat wallet, misalkan kita membuat wallet bank dengan saldo 900.000. Kemudian membuat wallet GoPay dengan saldo 100.000. Lalu kita juga dapat membuat sebuah kategori, misalkan ini menginginkan kategori makanan, kategori minuman, kategori uang bulanan, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga fitur untuk menambahkan shopping list. Di sini kita lihat, shopping list ini bertujuan misalnya kita mau belanja sesuatu, belanja ayam. Kita pilih kategorinya ayam. Nah, kemudian kita dapat juga menambah transaksi. Transaksinya kita dapat milih expense atau income, pengeluaran atau pemasukan. Misalkan kita pengen mencatat bahwa kita sudah membeli nasi uduk menggunakan wallet bank tadi, yang mana jumlahnya harganya adalah 15.000, yang kategorinya adalah makanan dan dibeli pada hari ini. Dan itu untuk create-nya. Kemudian untuk create-nya kita akan menggunakan akun yang sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, sepertinya bisa dilihat ketika username atau passwordnya salah, kita dapat melihat ada peringatan bahwa username ini salah. Di sini kita sudah masuk kepada akun yang sebelumnya sudah dibuat, dan untuk create-nya kita dapat melihat bahwa di sini terdapat expense dan incomes, yang mana tabelnya ini sudah masing-masing dipisah dan diurutkan berdasarkan tanggal dari yang paling terbaru. Kemudian, apabila kita melakukan filter, kita dapat melihat, misalkan kita hanya ingin melihat sebuah pengeluaran dan pemasukan yang hanya berdasarkan kategori transportasi saja. Di sini bisa kita lihat, dan walletnya kita pilih hanya menggunakan wallet cash untuk create-nya. Dan apabila ini kita klik, dapat kita lihat di sini terdapat detail dari nota, wallet, amount, dan lain-lain. Dan terdapat juga bahwa di sini adalah ID dari transaksi tersebut, yang mana ID transaksi tersebut ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengakses ID milik orang lain. Misalkan ada user Joko memiliki ID 189. Nah, sedangkan si Ujang tadi ini tidak memiliki transaksi dengan ID 189. Tuh. Kemudian untuk update-nya, misalkan transaksi tadi pengen kita ubah. Bensin tadi ternyata harganya sebesar 35.000. Kita ubah harganya, kita klik save dan exit. Nah, terlihat bensin tadi harganya berubah menjadi 35.000 dan langsung berpengaruh pada wallet yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita juga dapat mengupdate wallet, misalkan kita ingin mengubah nominal dari saldo GoPay menjadi 150.000. Kita klik update, yang mana akan berubah. Kemudian terdapat juga update kategori. Kita mengubah kategori yang sudah ada menjadi mainan misalnya. Kategori tabungan kita ubah menjadi kategori mainan. Dan juga kategori shopping list, kita ubah bindernya menjadi ayam goreng. Dan juga menjadi makanan. Sudah menjadi kategori yang lain. Kemudian di sini kita akan melakukan fitur dari update password yang masuk ke dalam kategori update. Sekarang kita ingin mengganti passwordnya menjadi berikut. Setelah kita melakukan update password, kita akan diarahkan kembali ke halaman login. Kita akan disuruh untuk login ulang menggunakan password yang tadi sudah kita buat. Nah, terbukti bahwa update password sudah berjalan dengan baik. Dan kemudian terakhir kita akan menunjukkan bagian dari delete. Salah satu bagian dari delete, kita dapat mengklik transaksi ini. Terdapat tombol delete yang mana akan menghapus transaksi yang sudah kita delete tadi. Kemudian kita dapat juga mendelete wallet yang sudah kita buat. Wallet OVO dengan nominal sekian, dapat kita hapuskan. Dan terakhir, pada shopping list juga dapat kita hapuskan. Misalkan pulpen ini sudah tidak kita butuhkan, kita hapus dari shopping list, dan maka dia akan menghilang. Kemudian dapat kita lihat pada tab kategori ini, apabila kita mengubah makan, kategori makan tadi menjadi makan, ya kan kita ubah nih. Nah, karena makan-makan ini terhubung menjadi foreign key pada tabel yang lain, dapat kita lihat kategori di tempat lain berubah juga menjadi makan-makan. Langsung nyambung semua. Ya, bagian wallet, apabila kita menghapus wallet GoPay, maka semua transaksi yang menggunakan wallet GoPay akan juga ikut terhapus. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Sibudi, website pengelola keuangan mahasiswa. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.